Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sang petani bingung dalam pikirannya atas permintaan ini, tetapi dalam kebutuhan yang dia miliki, dia akan menyetujui apapun. Dan dia menerimanya, oleh karena itu dia membawa pulang jagung bersamanya. Sepertinya orang kaya itu telah meramalkan apa yang akan terjadi, karena ketika 3 hari berlalu dia tiba-tiba jatuh dan mati. Tidak ada yang tahu persis bagaimana itu terjadi, tetapi tidak ada yang berduka untuknya. Ketika dia dimakamkan, orang malang itu teringat akan janjinya. Dia bisa saja tidak menepati janjinya, tetapi dia berpikir, bagaimanapun dia bertindak baik kepada saya. Saya telah memberi makan anak-anak saya yang lapar dengan jagungnya. Dan bahkan jika bukan itu masalahnya, saya telah berjanji dan saya harus menepatinya. Saat malam tiba, dia pergi ke kuburan dan duduk di dekat kuburan. Semuanya sunyi, hanya bulan yang muncul di atas kuburan. Dan seringkali burung hantu terbang melewatinya dengan meneriakkan tangisan melankolis. Ketika matahari terbit, pria malang itu pulang dengan selamat ke rumahnya. Malam kedua sama seperti malam sebelumnya, tidak terjadi hal apapun dan berlalu dengan tenang. Pada malam hari ketiga, dia merasakan kegelisahan yang aneh. Dia merasa ada sesuatu yang akan terjadi. Ketika dia di luar, dia melihat di dekat tembok halaman pekuburan seorang pria yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Pria itu tidak lagi muda, memiliki bekas luka di wajahnya, dan matanya melihat ke sekeliling dengan tajam dan penuh semangat. Dia seluruhnya tertutup jubah tua dan tidak ada yang terlihat kecuali sepatu bootnya yang bagus. Apa yang Anda cari di sini? Petani bertanya. Apakah kamu tidak takut dengan halaman kuburan yang sepi? Saya tidak mencari apa-apa, dan saya tidak takut pada apapun. Saya hanyalah seorang tentara bayaran, dan saya bermaksud melewatkan malam di sini karena saya tidak memiliki tempat berlindung lain. Jika kamu tanpa rasa takut, temani aku mengawasi kuburan di sana. Menjaga adalah urusan seorang prajurit. Apapun yang kita alami di sini, apakah itu baik atau buruk, kita akan membaginya di antara kita. Ucap pria yang ternyata seorang tentara. Orang malang itu menyetujui dan mereka duduk bersama di dekat kuburan. Semuanya sunyi sampai tengah malam. Ketika tiba-tiba siulan melengking terdengar di udara dan kedua pengamat itu melihat iblis berdiri di depan mereka. Pergilah, dasar manusia. Orang yang terbaring di kuburan itu milik saya. Aku ingin membawanya, dan jika kalian tidak pergi, aku akan meremas lehermu. Tuan dengan bulu merah, Anda bukan kapten saya. Saya tidak perlu mematuhi Anda. Dan saya belum belajar bagaimana rasa takut. Pergi, kita akan tetap duduk di sini. Iblis berpikir dalam hatinya, Uang adalah hal terbaik untuk mendapatkan 2 gelandangan ini. jadi dia mulai memainkan cara yang lebih lembut dan bertanya dengan ramah. Apakah kalian tidak mau menerima sekantong uang dan pulang dengan membawa uang itu? Usul yang menarik, tetapi 1 kantong emas tidak akan berguna bagi kami. Jika Anda mau memberi uang sampai salah satu sepatu bootku penuh, maka kami akan pergi dari kuburan ini. Saya tidak memiliki koin emas sebanyak itu saat ini, tetapi saya akan mengambilnya. Di kota tetangga hidup seorang penukar uang yang merupakan teman baik saya, dan akan dengan mudah memberikannya kepada saya. Ketika iblis lenyap, prajurit itu melepaskan sepatu bot kirinya dan berkata, Kita akan membuat lubang di dasar sepatu ini. Berikan pisaumu, kawan. Kemudian dia menaruh sepatu bot di atas lubang yang sangat dalam. Mereka berdua duduk dan menunggu. Dan tidak lama kemudian, iblis kembali dengan membawa sekantong kecil emas di tangannya.
tuangkan saja. kata prajurit itu mengangkat sepatu but sedikit. Tapi itu tidak akan cukup. Iblis mengguncang semua koin emas yang ada di dalam tas emas jatuh dan sepatu but tetap kosong. Iblis bodoh, Teriak prajurit itu. tidak akan berhasil. Bukankah aku langsung mengatakannya? Kembali lagi dan bawa lebih banyak. Iblis menggelengkan kepalanya, pergi, dan dalam waktu 1 jam datang dengan tas yang lebih jauh lebih besar di bawah lengannya. Sekarang tuangkan. Teriak prajurit itu. Tapi aku ragu butnya tidak akan penuh. Emas itu berdenting saat jatuh, tapi butnya tetap kosong. Iblis melihat ke dalam dirinya dengan mata yang membara dan meyakinkan dirinya akan kebenaran. Kamu memiliki betis yang sangat besar di kakimu. Teriaknya dan membuat wajah masam. Apakah menurut Anda bahwa saya memiliki kaki terbelah seperti Anda? Sejak kapan kamu begitu pelit? Lihat bahwa Anda mendapat lebih banyak emas bersama-sama, atau tawar-menawar kita tidak akan menghasilkan apa-apa. Iblis pergi lagi, kali ini dia menjauh lebih lama. Dan ketika akhirnya dia muncul, dia terengah-engah di bawah beban karung yang terletak di pundaknya. Dia mengosongkannya ke dalam sepatu but yang masih jauh dari terisi seperti sebelumnya. Dia menjadi sangat marah dan baru saja akan mencabut sepatu dari tangan prajurit itu. Tetapi pada saat itu sinar matahari yang pertama muncul dari langit dan roh jahat melarikan diri dengan jeritan nyaring. Jiwa yang malang telah diselamatkan. Orang malang itu ingin membagi emas, tetapi tentara itu berkata, Berikan apa yang menjadi bagianku kepada orang miskin. Ku akan ikut denganmu ke pondokmu dan bersama-sama kita akan hidup dalam ketenangan dan kedamaian pada apa yang tersisa. Selama Tuhan dengan senang hati mengizinkan. Setelah itu mereka pun hidup bahagia dengan kekayaan berlimpah dari yang diberikan oleh iblis.